Halo Papua Selatan, halo sahabat podcast di mana saja Anda berada. Kembali lagi bersama saya Mariatan dalam Sagu Podcast. Suara aspirasi generasi unggulan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Selatan. Dan tema podcast kita kali ini Merah Putih di Beranda Timur Indonesia. Yang sudah hadir bersama-sama saya di sini ada narasumber dan juga bintang tamu yang sangat spesial, spesial kemerdekaan ya. Ada hadir bersama kita di sini pelatih Paskibraka Provinsi Papua Selatan atau yang mewakili di sini Kakak Deswi Tatawalat. Halo Kak. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Papua Selatan. Ya, jadi Kak Deswi di sini juga selain pelatih dari sipil ya Kak ya? Ya, Ya, Kakak juga menjabat di pemerintahan Provinsi Papua Selatan sebagai Kasubag Administrasi, Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Papua Selatan. Ya, terima kasih ya Kakak ya. siap. Terima Eh, kasih. Berikutnya kita sapa nih adik-adik kita, adik-adik Paskibraka dari Provinsi Papua Selatan. Pertama kita sapa dulu ada adik Yotam, silakan adik memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yotam Devin Rumbo-Rumbo, biasa dipanggil Yotam. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 3 Merauke. Ya, untuk adik Mei. Ya, perkenalkan nama saya Mei Tiara Tesalonika Dinaulik, biasa dipanggil Mei, asal sekolah SMA Negeri 2 Merauke. Iya, baik. Iya, pendengar Sagu Podcast ini sudah hadir adik-adik kita dari Paskibraka dan juga didampingi oleh pelatih Paskibraka ya yang mewakili Kakak Deswi. Oke, kita penasaran nih kemarin itu waktu upacara 17-an itu Papua Selatan tuh kelihatannya kita yang ikut itu lihatnya tuh sukses sekali ya. Untuk Papua Selatan hampir tidak ada kesalahan ya, Kak. Siap. Iya. Ya, kita pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena adik-adik kita yang digembleng kurang lebih sekitar 21 hari ini dari tanggal 28 sampai dengan pelaksanaan tanggal 17 Agustus semua bisa berjalan dengan lancar. Walaupun ada dinamika-dinamika yang terjadi dalam kepelatihan, ada juga yang sakit dan lain-lain, namun karena kesigapan dari seluruh pelatih dan jajaran dari Lantamal 11 Merauke, tim kesehatan dan lain-lain, sehingga adik-adik kita ini bisa menjalankan tugas mereka sebagai pasukan pengibar bendera di Provinsi Papua Selatan dengan baik dan lancar. Dan kita juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Papua Selatan atas dukungannya, sehingga adik-adik kami yang ditugaskan untuk mengibarkan bendera ini bisa berjalan dalam proses pengibaran sampai dengan penurunan tanpa kurang satu apapun. Dan itu kami bersyukur kepada Tuhan dan juga leluhur di tanah ini semua bisa berjalan dengan baik di Stadion Katalpal Merauke. Demikian. Iya, baik Kakak. Kakak, mungkin Kakak bisa menjelaskan ke sahabat Sagu Podcast nih, apa itu Paskibraka dan apa peran utamanya Paskibraka dalam upacara kenegaraan supaya sahabat Sagu Podcast bisa tahu nih Kak. Ya, baik. Eh, Paskibraka sendiri itu adalah pemuda-pemudi yang pemuda-pemudi terbaik negara ini, yang mana mereka mempunyai tugas dari negara untuk mengibarkan duplikat bendera pusaka pada saat peringatan detik-detik proklamasi. Itu kurang lebih apa itu Paskibraka. Jadi Paskibraka adalah pasukan pengibar bendera pusaka, dalam hal ini adalah duplikat dari bendera pusaka karena bendera pusaka sudah disimpan. Jadi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila membagikan seluruh duplikat bendera pusaka kepada seluruh provinsi, yang mana itu menjadi tugas dari adik-adik kita di tingkat provinsi untuk mengibarkan dalam pengibaran peringatan detik-detik proklamasi di masing-masing provinsinya. Itu kurang lebih penjelasan terkait dengan apa itu Paskibraka. Iya Kak, baik. Kakak kita bisa tanya nih, apa sih syarat utama, syarat umum untuk menjadi anggota Paskibraka dan bagaimana sih proses seleksi calon Paskibraka untuk Papua Selatan ini? Oke, baik. Eh, Pada dasarnya yang utama dalam peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 itu
dicantumkan syarat-syarat umum untuk menjadi anggota Paskibraka. Yang pertama ya utamanya adalah WNI. Dia harus warga negara Indonesia. Yang kedua dia harus sehat jasmani dan rohani. Usia minimal adalah 16 tahun dan maksimal adalah 18 tahun. Dan juga memiliki karakter fisik yang bisa kita gembleng untuk menjadi pasukan Paskibraka. Dalam hal ini harus tegap, tidak memiliki kaki yang cenderung X atau O, sehingga pada saat mereka berbaris dalam bentuk kelompok, mereka sudah terbentuk dari karakter fisik dari adik-adik kita ini. Jadi yang utamanya tuh itu. Kalau untuk persyaratan lain tuh sudah diatur di dalam pasal-pasal di tingkat kabupaten seperti apa dan di tingkat provinsi seperti apa. Demikian. Ya baik Kak. Kita boleh tahu nih siapa sih yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pelatihan Paskibraka ya untuk tingkat provinsi Papua Selatan? Oke, baik. Untuk di tingkat provinsi, dari BPIP memberikan tanggung jawab kepada Badan Kesatuan Bangsa Politik. Dalam hal ini adalah Kesbangpol di tingkat provinsi. Dalam pelaksanaannya di Provinsi Papua Selatan, tanggung jawab dari Kesbangpol ini tahun ini dipercayakan kepada Lantamal 11 Merauke untuk pembinaan. Karena setiap tahun di Provinsi Papua Selatan selalu digilir penanggung jawab terkait dengan paskibrakanya. Dan satuan-satuan yang berada di Provinsi Papua Selatan diberikan tanggung jawab. Kebetulan tahun ini 2025 dalam hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80, tanggung jawab itu diberikan kepada Lantamal 11 Merauke, yang mana dikoordinir langsung oleh Aspotmar dan juga Aspers dari Lantamal 11 Merauke. Sehingga tahun ini berjalan dengan sukses. Kami pun berterima kasih, mewakili pemerintah provinsi kami berterima kasih kepada Dan Lantamal dan juga jajaran yang sudah menyediakan waktu, pelatih dan lain-lain, sehingga proses seleksi sampai dengan proses untuk pembinaan diklat sampai dengan penutupan diklat, adik-adik bisa mengibarkan dan menurunkan bendera dengan berhasil. Itu tanggung jawab tahun ini dari pusat memberikan dari BPIP kepada Kesbangpol. Selanjutnya Kesbangpol menyerahkan tanggung jawab ini dalam bentuk panitia kepada Lantamal 11 Merauke. Terima kasih. Iya, baik Kak. Kakak, kita mau tanya tentang apa saja sih tahapan seleksi calon paskibraka di tingkat provinsi dan apa sih kriteria-kriterianya, misalnya tinggi badan, kesehatan, Ya. apakah itu dinilai? Baik, seleksi ini dia berlangsung dari tingkat kabupaten. Dari tingkat kabupaten, adik-adik ini diseleksi di masing-masing kabupaten, sehingga setelah seleksi di tingkat kabupaten dipilih yang terbaik untuk mewakili kabupatennya dibawa ke provinsi. Dibawa oleh pendamping-pendamping pelatih dari kabupaten ke provinsi. Setelah di provinsi kita melakukan seleksi ulang berkas untuk melihat syarat umum yang dicantumkan dalam peraturan BPIP apakah sudah memenuhi syarat atau tidak adik-adik ini. Kita pemberkasan ulang, setelah itu kita lakukan seleksi kesehatan. Seleksi kesehatan ini kita pemeriksaan kesehatan secara umum supaya melihat kondisi adik-adik kita nih bahwa tidak memiliki penyakit bawaan. Karena kita tahu bahwa tingkat kelembapan di masing-masing kabupaten ini berbeda-beda. Bisa saja ada penyakit-penyakit bawaan, contoh Bovendigul punya malaria dan lain-lain. Terus di asmat, gejala TB dan lain-lain. Nah itu kita melihat itu, kita menjadikan satu kesatuan dalam seleksi kesehatan. Yang berikut ada seleksi intelijensi umum. Kita melihat adik-adik kita ini punya kemampuan intelijensi sampai di mana, sehingga mampu menyerap latihan-latihan yang nanti akan diberikan. Jadi seleksi intelijensi dalam bentuk tertulis, wawancara singkat dan lain-lain kita berikan, supaya kita lihat daya tangkap dari adik-adik kita ini seperti apa. Karena dia akan mempengaruhi pada saat proses pelatihan itu terjadi. Proses pelatihan terjadi apabila intelijensinya kurang baik, maka menangkap informasi dari para pelatih ini akan lambat. Dan itu akan mempengaruhi kelompoknya. Karena mereka bukan bersifat individu. Mereka bersifat kelompok yang mana apabila ada satu yang miss saja akan merusak kelompok tersebut. Iya, betul. Itu yang terkait dengan seleksi intelijensi. Yang berikut adalah kemampuan baris berbaris, itu sudah otomatis. Kemampuan baris berbaris ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada pelatih di tingkat kabupaten karena mereka sudah memberikan produk-produk setengah jadi. Ibarat kata sudah terbina fisik, sudah terbina
baris berbarisnya, sehingga pada saat di tingkat provinsi kita sudah mendapatkan hasil yang sudah kurang lebih hanya dipoles sedikit sudah bisa terbentuk dengan baik. Itu kemampuan baris berbaris. Yang terakhir adalah seleksi kepribadian. Kepribadian ini kita melihat bahwa adik-adik kita ini apakah dia bekerja sama dalam bentuk kelompok itu bisa atau tidak, atau dia sifatnya individual. Nah, itu yang kita lihat dari kepribadian. Nah, seleksi ini biasa kita lakukan dalam bentuk wawancara singkat dengan adik-adik kita, sehingga adik-adik kita ini pada saat digabungkan dengan teman-teman lain dari MAPI, ASMAT, BOVEN, dan Merauke, mereka bisa langsung cepat padu. Dan itu kelihatan pada saat mereka seleksi di tingkat awal, itu masih gap-gapan. Masih mainnya sama BOVEN, MAPI, ASMAT. Tapi pada saat sudah 2-3 kali bertemu bersama, akhirnya sudah mulai terjadi pembauran. Nah, itu yang kita harapkan, bahwa mereka bukan membawa nama ASMAT, MAPI, BOVEN, Merauke, tapi mereka membawa nama Papua Selatan, yang mana mereka bertugas untuk mengibarkan di tingkat provinsi. Setelah itu dilakukan seleksi untuk tingkat nasional. Seleksi tingkat nasional, kita kemarin mengirimkan 6 adik-adik terbaik kita untuk seleksi tingkat nasional, dan akhirnya 2 lolos untuk seleksi tingkat nasional dan 4 kembali untuk mengibarkan di tingkat provinsi. Nah, kurang lebih seperti itu tahapan seleksinya. Berarti ada ya perwakilan dari Papua Selatan untuk... Ada perwakilan dari Papua Selatan dengan bangga mengibarkan bendera pada HUT RI ke-80 di Istana Negara. Itu mewakili Kabupaten Merauke. Ya, luar biasa sekali, Kak. Berarti ini ketat ya persaingan untuk seleksi untuk menjadi anggota Paskibraka Provinsi Papua Selatan ini ya? Ya, sangat ketat dan diminati. Dari tahun 2023, 2024 sampai 2025, kita lihat antusias adik-adik kita di tingkat kabupaten itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali, dan kita mendapatkan kualitas-kualitas yang semakin baik, semakin kesini semakin baik. Itu yang menjadi harapan kita ke depan. Mungkin bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk kalau bisa eskul Paskibra ini diterapkan di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah, sehingga kita sudah mendapatkan kualitas-kualitas yang baik di tingkat sekolah, naik ke kabupaten, dari kabupaten kita dapat di provinsi yang terbaik dari masing-masing kabupaten. Jadi kita berharap eskul ini bisa muncul di seluruh sekolah yang ada di Papua Selatan untuk eskul Paskibra, sehingga adik-adik ini punya pendalaman terkait dengan ideologi Pancasila, menghormati lambang-lambang negara, simbol-simbol negara, itu sudah terbentuk dari tingkat sekolah. Jadi pada saat mengikuti diklat di tingkat provinsi, mereka sudah terbentuk dari sekolah. Itu harapan kita, Kak Maria. Iya. Kak Deswi nih, apakah ada tantangan-tantangan nih untuk kakak mereka sebagai pelatih nih? Tantangan-tantangan seperti apa yang kakak hadapi waktu melatih adik-adik Paskibraka kita nih? Baik. Provinsi lain itu sudah start diklat itu 1 bulan sebelum pelaksanaan pengibaran. Namun Provinsi Papua Selatan kita mengalami beberapa kendala yang bersifat teknis, sehingga kita harus memulai proses seleksi itu 21 hari saja untuk pembinaan adik-adik kita menuju ke pengibaran Sang Saka Merah Putih. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami pelatih, bahwa yang harusnya persiapan 1 bulan, kita cuma diberikan waktu 21 hari. Dan maksimal dari 21 hari itu hanya 15 hari pelatihan. Jadi 15 hari ini bagaimana kita membentuk adik-adik kita punya mental yang baik, punya disiplin yang baik, dan punya pemahaman bahwa kami akan mengibarkan Sang Saka, yang mana nilai kesakralannya itu sangat tinggi. Dan adik-adik ini kita tahu dari latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga kami menyatukan visi dan misi adik-adik ini, itu yang menjadi tantangan bagi para pelatih. Kami para pelatih, setiap pelaksanaan latihan selesai kami melakukan briefing. Kami melakukan briefing di mana ada kesalahan, di mana ada kekurangan dari pelatih, di mana ada kekurangan dari adik-adik. Kita mencarikan solusi. Setiap malam kami melakukan briefing untuk bisa mendapatkan solusi terbaik. Bahwa ada kendala di A, berarti kita harus cari solusinya besok kalau bisa kendala A itu hilang. Nah, itu menjadi tantangan bagi para pelatih, dan juga kondisi cuaca di Papua Selatan yang pancaroba, perubahan, sehingga adik-adik ini penyesuaian dan juga imun tubuh yang menurun, dipaksa dengan latihan yang begitu keras. Adik-adik ini kondisi kesehatannya kita selalu memberikan vitamin, hampir setiap hari kita berikan vitamin untuk adik-adik sebagai
penopang untuk mereka kesehatannya tetap terjaga dalam proses pelatihan yang cukup keras. Ini kita genjot karena memang waktu yang terbatas 21 hari itu menjadi tantangan, tapi kami bersyukur punya kekuatan tim pelatih yang luar biasa dari gabungan hampir seluruh matra yang ada di Papua Selatan, dari TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara maupun kepolisian, dan juga kita dibantu oleh pembina-pembina yang dari alumni nasional, Paskibraka nasional, Purna, yang mana dalam hal ini dibantu oleh KST dari Purna Paskibraka Nasional 2023 dan juga Kak Monika Purna Paskibraka 2024 yang mengibarkan bendera di IKN Kalimantan. Itu yang kita bersyukur ada pengalaman-pengalaman yang mereka bisa bawa untuk diberikan kepada adik-adik kita dan juga memberikan motivasi mereka yang tingkat nasional bisa, kenapa tingkat yang provinsi tidak bisa melaksanakan dengan baik. Itu yang kita sangat bersyukur punya tim pelatih yang sangat solid dan juga adik-adik yang kami anggap karakternya baik sehingga bisa dibentuk dalam 21 hari untuk pengibaran Sangsaka Merah Putih di Provinsi Papua Selatan. Dan juga adik-adik harus berbangga diri bahwa kita adalah pengibar pertama di Indonesia karena kita berada posisi paling timur Republik. Jadi dia sangat nyambung dengan tema kita hari ini bahwa Merah Putih di beranda ujung timur Indonesia. Adik-adik harus bangga bahwa kita menjadi pengibar pertama karena kita perbedaan waktu dengan Indonesia Barat itu 2 jam. Jadi kita menjadi pengibar pertama di Republik ini. Itu yang menjadi kebanggaan bagi adik-adik bahwa Sangsaka berkibar pertama dari tempat matahari terbit yaitu Provinsi Papua Selatan. Begitu. Iya, baik. Ini sahabat Sagu Podcast di rumah, banyak sih tantangan-tantangan yang adik-adik paskibraka kita mereka lewati sehingga mereka bisa menyukseskan kemerdekaan Republik Indonesia kemarin ya 17 Agustus untuk Papua Selatan. Nah sekarang kita mau bertanya nih ke adik Mei dan adik Yotam nih, apa sih motivasi adik-adik mengikuti seleksi paskibraka 2025 nih? Untuk adik Yotam dulu mungkin. Baik, terima kasih. Kesempatan mengibarkan bendera merah putih, keinginan untuk menumbuhkan nilai nasionalisme dan patriotisme, mengembangkan diri secara fisik dan mental hingga menjadi kader pemimpin masa depan yang berkarakter. Ya, terima kasih. Iya. Kalau untuk adik Mei, apa motivasinya nih? Untuk dari saya motivasinya ingin mengabdi pada bangsa melalui pengibaran bendera pusaka dan juga meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Iya. Bagaimana sih perasaan adik-adik setelah terpilih mewakili kayak adik Yotam nih kan perwakilan dari SMA 3 ya? Iya. Iya, bagaimana adik punya perasaan mewakili SMA 3 untuk ke tingkat provinsi? Ya, perasaan saya sangat senang bisa mewakili dari sekolah karena di situ juga kita seleksi banyak yang ingin memasuki Paskibra, cuman seleksi lagi itu yang terus saya juga bangga bisa membawa nama orang tua. Iya. Itu saya dari saya. Kalau untuk adik Mei sendiri mewakili SMA 2 nih? Ya, perasaannya sangat bangga, senang bisa membawa nama sekolah dan juga membanggakan kedua orang tua. Iya. Apa pelajaran berharga yang adik-adik dapatkan selama menjadi anggota Paskibraka kemarin? Untuk adik Mei dulu mungkin. Pengalaman paling berharga mengikuti Paskibra adalah saat bisa mengibarkan bendera pusaka dengan penuh tanggung jawab dan juga rasa bangga karena dari sana kami belajar disiplin, tanggung jawab dan juga cinta tanah air. Iya. Kalau untuk adik Yotam sendiri? Ya, kalau dari saya pelajaran yang paling berharga adalah itu kedisiplinan seperti bangun pagi, terus makan itu sudah diatur jam-jamnya. Iya. Terus binsu seperti mau dengar info-info untuk berikutnya besok lagi, kesalahan-kesalahan lagi. Begitu saya. Jadi kalau ada kesalahan latihan lagi ulang-ulang ya.
Jadi jangan capek-capek ya kalau mau jadi anggota Paskibraka ya untuk yang pendengar Sagu Podcast di rumah Betul. juga. Jadi ini sudah berbagi pengalaman ini. Jadi pokoknya kalau ikut anggota Paskibraka itu memang mentalnya harus kuat, iya kan? Harus kuat. Harus kuat. Jangan baru bentak sedikit sudah menangis. Iya. Terus bagaimana nih respon dan dukungan orang tua, sekolah untuk adik-adik? Untuk adik Yotam gimana? Dari sekolah responnya bagaimana? Dari sekolah bilang sangat bangga dengan anak Yotam yang sudah mewakili dari SMA Negeri 3 Merauke dan beberapa teman-teman yang lain bisa membawa nama sekolah dengan baik. Kalau dari orang tua? Dari orang tua juga sangat berterima kasih bisa bawa nama orang tua dengan baik dan orang tua juga bangga Nah, iya. Berarti kemarin orang tua juga hadir ya? siap hadir. Iya, makanya itu Yotam jadi dengan Mei jadi lebih semangat ya. Siap. Jadi sukses tuh kemarin untuk Papua Selatan tuh hampir tidak ada kesalahan karena kakak juga ikut di situ kemarin. Ya. Iya. Berikutnya kita kembali lagi dulu nih ke Kak Deswi. Siap. Kak Deswi, apa sih perbedaan atau keunikan Paskibraka Papua Selatan dengan provinsi lain itu? Keunikannya nih apa nih? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa keunikan kita di Provinsi Papua Selatan, adik-adik kita nih harus bangga dan juga warga Papua Selatan harus bangga bahwa kita adalah pengibar bendera yang berada di ujung timur Indonesia dan memiliki perbedaan waktu dengan Indonesia Barat 2 jam lebih cepat, sehingga dari seluruh Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote, kita Papua Selatan adalah pengibar perdana membuka bendera pusaka, duplikat bendera pusaka dan dikibarkan di tanah Animha, bumi Papua Selatan. Jadi itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi adik-adik dan juga adik-adik harus termotivasi akan hal ini bahwa kita walaupun berada di ujung timur negeri, kita mampu melakukan yang terbaik sehingga sang saka itu berkibar sampai dengan penurunan itu berjalan dengan sukses. Sangat-sangat baik dan kita pelatih sangat bangga dengan adik-adik kami. 54 orang yang bertugas dalam proses pengibaran bendera dari awal sampai selesai, karena kita tahu proses mereka digembleng, dibina, kita melekat dengan mereka, jadi kita tahu persis apa yang mereka lalui, kaki mereka lecet, ya, luka, sampai dengan ada yang keseleo dan lain-lain, tapi dengan semangat akhirnya mereka bisa bertugas dengan sangat baik. Itu memiliki satu nilai tersendiri dan hari ulang tahun Republik yang ke-80 itu menjadi satu momen yang sangat spesial bagi kami semua, adik-adik Paskibraka, pelatih dan seluruh masyarakat Papua Selatan. Itu menjadi kebanggaan tersendiri. Dan juga kita provinsi baru, kita sudah bisa menunjukkan kualitas yang sangat baik. Itu harapan kita ke depan, motivasi ini terus dijaga sehingga putra-putri Papua Selatan harus punya pandangan yang luas dan memiliki pride terhadap provinsi ini dan bisa bertanggung jawab untuk kemajuan daerah di kemudian hari. Iya Begitu. Kak. Apa sih peran penting pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk adik-adik Paskibraka kita ini? Peran pemerintah provinsi sangat tinggi sekali. Dalam hal ini Pak Gubernur memberikan tanggung jawab kepada Kesbangpol, memberikan bantuan moral, bantuan material, menyiapkan segala sesuatu kebutuhan sehingga diklat yang dilaksanakan oleh Kesbangpol itu adalah perpanjangan tangan dari Pak Gubernur dalam bentuk perintah untuk melaksanakan diklat untuk menuju ke pengibaran atau peringatan detik-detik proklamasi ke-80 di Provinsi Papua Selatan. Semua elemen yang ada di Provinsi Papua Selatan terlibat di dalam kepanitiaan untuk menuju ke peringatan detik-detik proklamasi. Kami juga berterima kasih kepada satuan-satuan yang berada di Papua Selatan, Forkopimda, yang sudah mensukseskan kegiatan peringatan detik-detik proklamasi di Provinsi Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan terus mengembangkan segala sesuatu yang bersifat untuk pembangunan daerah, peningkatan kapasitas dari adik-adik kita di tingkat sekolah,
pemerintah Provinsi Papua Selatan selalu hadir melalui OPD-OPD terkait yang mana punya tanggung jawab masing-masing untuk membawa provinsi ini lebih baik ke depan. Itu harapan kita bersama. Ya Kak. Kakak ini pertanyaan terakhir nih, saya penasaran sekali untuk sahabat Sagu Podcast dan juga untuk adik-adik ya. Kak, kita mau bertanya nih, kira-kira tuh adik-adik Paskibraka ini mereka selesai melaksanakan tugas 17-an langsung selesai atau ada tugas-tugas lain lagi yang Oke. adik-adik akan lakukan? Baik. Setelah adik-adik Paskibraka ini dikukuhkan, mereka harusnya bertugas sampai dengan 1 tahun berikutnya. Sampai dengan dikukuhkan Paskibraka yang baru. Setelah mereka mengibarkan bendera pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, mereka punya tugas lain sebagai purna. Karena di dalam peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022, adik-adik ini mempunyai tugas untuk pendalaman atau untuk menyebarluaskan ideologi Pancasila. Mereka bertugas sebagai purna Paskibraka, sudah diatur dalam peraturan presiden juga bahwa mereka memiliki tugas untuk kita menyebarluaskan terkait dengan ideologi Pancasila kepada masyarakat, teman-temannya di sekolah, dan juga apabila ada event-event provinsi yang mana acara-acara seremonial, maka adik-adik ini akan kami libatkan. Salah satu contoh adalah Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Selatan. Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Selatan yang jatuh pada tanggal 11 November 2025 nanti, kita akan juga melibatkan adik-adik Paskibraka kita untuk membawa panji-panji bendera-bendera kabupaten dan juga bendera Provinsi Papua Selatan. Itu tugas-tugas yang nanti akan mereka jalani. Justru itu tahun ini ada pelatih dari sipil, saya sendiri, yang mana itu tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Karena kenapa harus ada pelatih dari sipil? Untuk bisa memberdayakan adik-adik ini untuk kegiatan-kegiatan di tingkat provinsi. Sehingga kami melekat kepada adik-adik, dan besok pada saat kami seleksi untuk Hari Ulang Tahun Papua Selatan dan juga event-event lain tuh kita bisa tahu bahwa mana-mana yang bisa kita seleksi untuk bergabung untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan dari pemerintah provinsi. Jadi setelah mereka mengibarkan, mereka masih punya tugas-tugas sebagai purna Paskibraka. Yang berakhir hanyalah proses pengibaran detik-detik proklamasi, setelah itu penutupan diklat, namun mereka tetap bertugas sebagai untuk menyebarluaskan terkait ideologi Pancasila di teman-temannya dan di lingkungan tempat tinggalnya. Begitu. Baik Kak, terima kasih banyak. Oke, saya juga nih mewakili masyarakat Papua Selatan, kami mengucapkan terima kasih juga untuk kakak-kakak pelatih dan juga khusus untuk adik-adik Paskibraka yang kemarin sudah dengan sangat baik mengibarkan Sangsaka Merah Putih 17 Agustus ya. Oke, sebelum kita tutup saya mau tanya sama adik-adik, apa sih pesan-pesan adik untuk generasi Papua Selatan yang nantinya akan menjadi anggota Paskibraka? Untuk adik Mei dulu. Ya, pesan-pesan dari kami semoga Paskibraka tahun depan nanti lebih sukses lagi dan lebih semangat lagi dari Paskibraka tahun ini. Amin. Ya, baik. Kalau untuk adik Yotam sendiri? Terima kasih untuk saya, terkhususnya di Provinsi Papua Selatan, putra-putri daerah yang orang asli Papua, kamu harus daftar saja. Karena itu barang itu penting Paskibra ini. Untuk tes-tes TNI Polri nanti ke depan lagi, kamu tes lagi. Ya. Terus jaga kesehatan, di sana tuh nanti disiplin, jaga mental. Nah, itu etika, jangan lupa etika, karena etika itu penting. Nah, begitu saja dari saya. Iya, jadi sudah sekaligus melatih adik-adik punya fisik, mental semua ya. Jadi nanti kalau ada tes-tes berikutnya, misal tes-tes anggota atau apa begitu, mereka sudah siap ya dari segi mental dan kesehatan juga. Oke, terima kasih ya adik-adik. Berikutnya nih untuk kakak nih, apa harapan kakak untuk perkembangan Paskibraka di Provinsi Papua Selatan untuk kedepannya? Baik, untuk calon-calon Paskibraka yang nanti akan mengikuti seleksi Paskibraka selanjutnya dan juga bagi
pemuda-pemudi yang ada di Provinsi Papua Selatan yang tersebar di Kabupaten Bovendigul, Mapi, Asmat, dan Merauke. Harapan kami adalah Provinsi Papua Selatan adalah provinsi yang baru berdiri. Kita harus memiliki kebanggaan, kita harus memiliki pride terhadap provinsi ini. Lakukan tugas kita masing-masing dengan baik di bidang tugas kita masing-masing, sehingga provinsi paling timur Indonesia ini harusnya menjadi provinsi yang berkembang dengan cepat, juga bisa memotivasi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Untuk menutup statement ini, saya menyampaikan salam persaudaraan kita di Provinsi Papua Selatan. Ja asamanam abcamar, usubi yohukuda takobayaman, nup bagenep, isakot bekai, isakot kai, Papua Selatan, maju negeriku. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih untuk Ade Yotam, Ade Mei, dan juga Kak Deswi yang sudah menyempatkan hadir pada episode Sagu Podcast kita kali ini. Dan untuk sahabat Sagu Podcast di rumah, semoga informasi podcast kita kali ini menjadi bermanfaat dan juga menjadi inspirasi dan juga motivasi untuk kita semua. Sampai jumpa di episode podcast kita berikutnya.